Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Pratiwi dengan NIM 404210017 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, kata depan, penulisan partikel, penulisan singkatan, penulisan kata ganti, dan jenis kata. Penggunaan huruf. Di dalam penggunaan huruf itu ada huruf abjad, huruf vokal, gabungan huruf vokal, huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama ada huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia itu ada 26 yang terdiri dari huruf A sampai dengan Z. Yang kedua huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia ada A, I, U, E, dan O. Yang ketiga ada gabungan huruf vokal. Di dalam gabungan huruf vokal itu ada monoftong dan diftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf EU atau biasa dilafalkan E. Contohnya seperti pada kata eri. Yang kedua diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia terdapat dihitung dilambangkan dengan AI, OI, dan OI, AU dan OI. Diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan huruf AI, AU, dan OI. Yang keempat ada huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia, huruf konsonan ada 4 huruf yang melambangkan konsonan. Yang keempat, huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu ada KH, NG, NY, dan SY. Yang kelima ada huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar biasanya dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya seperti apa kabarmu? Nah, pada kata apa itu huruf A-nya itu menggunakan kapital karena terletak pada awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan dalam penyebutan nama Tuhan, nama kitab, jabatan, hari, bulan, tanggal, kebangsaan, nama negara, dan masih banyak lagi. Yang keenam ada huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan untuk pembuatan judul film, judul lagu, lakon, dan media massa. Contohnya seperti pada kalimat berita itu telah dimuat dalam surat kabar Cakrawala. Kata Cakrawala itu ditulis menggunakan huruf miring karena nama dari media massa. Yang ketujuh ada huruf tebal. Huruf tebal biasanya digunakan untuk mempertegas kalimat yang telah ditulis. Contohnya seperti pada kata Cakrawala tadi yang sudah ditulis miring, agar lebih mempertegas lagi itu bisa ditulis dengan huruf miring. Penggunaan tanda baca. Di dalam penggunaan tanda baca itu ada tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca titik 2, tanda baca hubung, tanda baca pemisah, tanda baca petik, dan tanda baca kurung. Yang pertama, tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda baca koma. Tanda baca koma biasanya digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Contohnya, Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menghadiri acara HUT PGRI. Yang ketiga ada tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya,
Ibu ke pasar untuk membeli sayuran, titik 2, kol, sawi, dan wortel. Yang keempat, tanda hubung. Tanda hubung merupakan tanda yang sering kali digunakan ketika menulis kata ulang, menandai pergantian baris ketika sedang menulis kalimat atau karangan, serta pemenggalan kata atau suku kata. Contohnya seperti tanda hubung backup, di tanda hubung kopi. Yang kelima ada tanda pisah. Tanda pisah merupakan tanda baca yang digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau yang memberi penjelasan di luar kalimat. Contohnya, tahun 2019, tanda pisah 2020. Yang keenam ada tanda petik. Tanda petik umumnya digunakan untuk mengapit petikan langsung dalam naskah, pembicaraan, atau bahan tertulis lainnya. Contohnya, film tanda petik Susi Susanti merupakan kisah nyata dari atlet Indonesia. Yang ketujuh ada tanda kurung. Penggunaan tanda kurung itu seperti tanda kurung digunakan untuk mengapit kekurangan tambahan atau penjelasan. Contohnya, dia mendapatkan bantuan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam kurung BPJS. Kata benda. Kata benda adalah kata-kata yang digunakan di muka kata benda untuk merangkaikan kata-kata benda tersebut dengan bagian kalimat lain. Dilihat dari segi fungsinya, kata depan itu dapat dibedakan untuk menanyakan yang pertama kata tempat berada, yaitu di, pada, dalam, atas, dan antara. Yang kedua, arah asal, yaitu dari. Yang ketiga, arah tujuan, yaitu ke, kepada, akan, dan terhadap. Yang keempat, pelaku, yaitu oleh. Yang kelima, alat, yaitu dengan dan berkat. Yang keenam, perbandingan, yaitu daripada. Yang ketujuh, hal atau masalah, yaitu tentang dan mengenai. Yang kedelapan, akibat, yaitu hingga dan sampai. Yang kesembilan, tujuan, yaitu untuk, buat, guna, dan bagi. Penulisan partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, yang A, bacalah buku itu baik-baik. Yang B, siapakah gerangan dia? Yang C, apatah gunanya bersedih? Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahannya yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga, bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut yang ditulis serangkai. Misalnya, dia tetap bersemangat walaupun lemah. Yang keempat, partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, dan melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Penulisan singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya, S.E. yang berarti sarjana ekonomi,
Syahid yang berarti Raden Mas Syahid. SDR Lukman yang berarti saudara Lukman. A.K.B.P. Purnomo yang berarti Ajun Komisaris Besar Polisi Purnomo. Yang kedua, singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Misalnya LS yang berarti Lilis Suryaningsih. Yang ketiga, singkatan termasuk akronim yang terdapat atas huruf awal setiap kata ditulis huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya KTP, hurufnya besar semua yang berarti kartu tanda penduduk. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat dan dengan tanda titik. Misalnya DKK yang berarti dan kawan-kawan. Yang kelima, ada singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Contohnya, penulisan kata ganti. Yang pertama, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual, majalah ini telah aku baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan, rumahnya sedang diperbaiki. Yang kedua, kata ganti kau yang bukan terkait ditulis terpisah dengan kata yang lain. Misalnya, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Kau masih muda, Bung. Sebaiknya kau ngurus adikmu saja. Jenis kata. Berdasarkan bentuk, fungsi, dan maknanya, kata dapat dikelompokkan menjadi 10 macam, yaitu yang pertama nomina atau kata benda. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan, dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi kata benda konkret dan kata benda abstrak. Yang kedua, verba atau kata kerja. Verba merupakan kata-kata yang menyatukan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Berdasarkan fungsinya dalam kalimat, yaitu sebagai predikat, kata kerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kata kerja penuh dan kata kerja bantu. Yang ketiga, ada adjektiva atau kata sifat.